Ex-Sekretaris Jenderal, Sekjen. Kementerian Agama Nizar Ali telah rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji periode tahun 2023 sampai tahun 2024 pada Jumat, tanggal 12 September tahun 2025. Pantauan Kompas.com, Nizar diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta selama hampir 3 jam. Yaitu mulai pukul 9.18 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nizar mengatakan, penyidik mendalami pengetahuannya soal proses penerbitan surat keputusan, SK. Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 mengenai pembagian kuota haji tambahan. Ya biasa nanya soal mekanisme keluarnya SK itu, kita jawab semua, kata Nizar. Nizar tak menjelaskan secara detail proses penerbitan SK kuota haji tambahan tersebut. Dia mengatakan, Sekjen Kemenak dalam posisi sebagai koordinator dan pelayanan administrasi yang berbeda dengan tugas Direktorat Jenderal Haji dan Umrah. Ya kan Sekjen sebagai koordinator dan pelayanan administrasi di bidang perundang-undangan sehingga di Direktorat Jenderal Haji, ujarnya. Dia mengatakan, penyusunan SK tersebut dimulai dari penggagas lalu diteruskan ke Sekjen dan Biro Hukum untuk dibahas satu persatu sebelum akhirnya diteken oleh Menteri Agama. Ya kan ada pemrakarsa, dari pemrakarsa kemudian ke Sekjen, Sekjen ke Biro Hukum terus dibahas dengan satu baru proses paraf-paraf, ucap dia. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memanggil Ex-Sekretaris Jenderal, Sekjen. Kementerian Agama Nizar Ali sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji periode tahun 2023 sampai tahun 2024. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat, tanggal 12 September tahun 2025. Diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas. Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Pelaksana tugas, PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8%, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92%. Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92% untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8% untuk haji khusus. Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama. Tetapi kemudian, ini tidak sesuai. Itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu. Tapi dibagi dua, yaitu 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus, ujar Asep. Jadi kan berbeda, harusnya 92% dengan 8%, ini menjadi 50%, 50%. Itu menyalahi aturan yang ada, imbuh dia. KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai 1 triliun rupiah. KPK pun sudah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas, ex-staf khusus Yakut, Ishfah Abidal Aziz, dan pengusaha Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Fuad Hasan Masyhur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.